Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengampuni seperti Yesus mengampuni, mengampuni tanpa batas. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sebuah hubungan atau persekutuan pasti ada interaksi dan dapat dipastikan selalu ada gesekan-gesekan, entah itu lewat sikap, perkataan, ataupun perilaku. Dan pada akhirnya mungkin menimbulkan rasa tersinggung, rasa jengkel, sakit hati, kebencian, bahkan dendam. Hal itu akan menimbulkan jurang pemisah dan merusak persekutuan itu. Oleh sebab itu, disitulah perlu dikembangkan karakter pengampunan atau karakter yang mudah mengampuni. Apa artinya dari pengampunan? Arti pengampunan adalah membebaskan orang dari tuntutan karena kesalahannya. Tidak seorang pun yang tidak perlu pengampunan karena semua sudah bersalah dan masih bisa bersalah. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13 yang telah kita baca tadi dituliskan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Mari kita belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni, yaitu mengampuni tanpa batas. Mungkin hal ini bertentangan dengan prinsip manusia yang seringkali kita dengar bahwa kesabaran itu ada batasnya. Sebab manusia memang makhluk yang memiliki keterbatasan mental dan emosional. Dan ini mempengaruhi kemampuan kita untuk mengampuni dan bersabar. Tapi itu tidak berlaku bagi Kristus, sebab Yesus mati justru ketika kita di dalam dosa. Artinya dosa tidak menghalangi Yesus untuk menyatakan kasih-Nya, tidak mengubah kasih-Nya terhadap kita. Pengampunan dan keselamatan diberikan berdasarkan anugerah-Nya, yaitu penebusannya. Jadi tidak akan terganggu oleh perbuatan kita, baik perbuatan dosa ataupun perbuatan baik kita. Itu artinya Yesus bisa memberikan pengampunan tanpa batas. Berapa kali pun kita melakukan dosa, selalu ada pengampunan dari Kristus. Sebab pengampunan didasarkan pada salib-Nya. Tetapi itu bukan berarti tanpa risiko. Pengampunan Tuhan tidak menghilangkan risiko dosa. Karena dalam Galatia 6 ayat 7, di situ bercerita tentang apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Dalam Ibrani 12 ayat 6, juga Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Seperti Kristus mengampuni kita, demikianlah kita pun harus mengampuni sesama yang bersalah. Lalu Yesus juga mengampuni tanpa batas tingkatan dosa. Tingkat keparahan dosa hanya berlaku menurut ukuran manusia. Ada dosa yang dianggap berat, sedang, dan ringan. Tapi bagi Tuhan semua dosa itu sama najis adanya dan upahnya sama, yaitu maut. Oleh sebab itu, tidak ada dosa yang sepele karena semua dosa itu sama saja. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, kecuali menghujat Roh Kudus, yaitu dosa menolak karya Roh Kudus sehingga membuat kita tidak percaya pada Roh Kudus. Itu sebab tidak diampuni karena pengampunan dosa diberikan berdasarkan percaya Yesus. Lalu yang terakhir, Yesus juga mengampuni tanpa batas kesadaran pendosa. Tuhan mengampuni sebelum kita meminta ampun, bahkan sebelum kita merasa berdosa. Dalam kitab Lukas 15 ayat 20, dalam perumpamaan anak yang hilang, diceritakan bahwa bapak itu lari menjumpai anaknya saat anaknya masih jauh dan memeluk anaknya sebelum anak itu mengaku kesalahannya. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni
terlebih dahulu sebelum kita meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi perlu tetap adanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah menunjukkan bahwa kita sadar akan kesalahan kita dan ini adalah awal dari pertobatan. Pengakuan dosa membantu kita merasakan pengampunan secara pribadi sehingga ada kelegaan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengakuan dosa. Lalu apa pentingnya pengampunan? Yang pertama, untuk membebaskan dan mengobati diri sendiri dari rasa terluka, sakit hati, dendam, yang dimana itu semua perasaan-perasaan negatif yang bisa menyebabkan penyakit, stres, kecemasan, bahkan depresi. Lalu yang kedua, mengapa pengampunan itu penting? Karena menjaga persekutuan, keretakan hubungan karena sakit hati dan perasaan negatif hanya bisa diselesaikan dengan memberikan pengampunan dan akhirnya bisa menerima sesama apa adanya. Dan yang ketiga, supaya menjaga hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ditentukan juga oleh hubungan dengan sesama. Batas pengampunan Tuhan adalah pengampunan kita kepada sesama. Pengampunan akan mendamaikan kita dengan Tuhan sehingga membuka peluang bagi kita untuk menjalin persekutuan intim dengan Tuhan. Ini adalah inti kekristenan, yaitu hubungan dengan Bapa yang dipulihkan. Kekristenan yang sehat adalah jika kita bisa menjalin persekutuan intim dengan Bapa dan mengalami anugerah Allah. Tidak bisa mengampuni, itu adalah penghalang mengalirnya anugerah Allah ke dalam hidup kita. Lalu bagaimana supaya setiap kita bisa menerapkan pengampunan? Yang pertama, mari kita belajar untuk mengampuni tanpa batas. Batas jumlah, batas besar kecilnya kesalahan seseorang, mari kita belajar mengampuni tanpa batas. Yang kedua, mari kita belajar untuk menerapkan teguran dan disiplin. Pengampunan tidak menutup mata terhadap dosa. Pengampunan tidak berarti kita tidak boleh mendisiplinkan seseorang, tetapi demi kebaikannya, mari kita belajar untuk melakukan teguran, tetapi harus dilakukan dalam kasih. Lalu mari kita segera melakukan pengampunan. Jangan menunggu orang sadar, terlebih dahulu mengaku salah dan minta maaf, baru kita mengampuni. Ini masalah kepentingan hati kita sendiri, bukan tentang kepentingan orang yang berbuat salah. Lalu yang terakhir, mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk dapat mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Mari kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Mari kita mengampuni sesama, entah itu pasangan hidup, anggota keluarga, teman, sesama jemaat, rekan sekerja, bahkan masyarakat, seperti Tuhan telah mengampuni setiap dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.